wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Saya meminta waktu Bapak Ibu memasuki aktivitas dalam pembelajaran ataupun mungkin ada yang koreksi, tapi saya minta waktu sebentar untuk kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan kepada Bapak Ibu pada siang hari ini. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, saya minta Pak Hermawan untuk memandu doa dulu Pak, dan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, kita terlebih dahulu supaya acara pada siang hari ini berlancaran dan lebih banyak saya ini dengan negara Islam dan Bapak Ibu yang berkenan Islam bisa mengikuti ajaran dan masing-masing. Terima kasih dan dari saya ini pada hari ini berarti amat baik dan sudah yang benar tertentu kami kembali wahai Sultan Allahumma inna sallallahu salam alaihi wa ala alihi wajhan bihi wa tabarakatul wa taqabbal maut wa rahmatul maut wa rahmatul maut wa rahmatul maut wa najana min rahmatil besar Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukumana wa sujudana wa qiyamana wa ta'amuna wa ta'afiruna ya Allah ya Rabbal Alamin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana tahmil 'alaina isran hamaltahu wa la tahmilna min qablina Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bi wa tu'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma ighfir lana dzunubana wa tu'allimna wa anhuma ma rabbayana saghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Her, Bapak sudah dibantu untuk memandu doa pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan designasi saya karena saya di sini berperan sebagai penggerak revokasi dan di sana ada tugas untuk mendesignasikan budaya positif pada sekolah masing-masing. Dan hari ini saya akan mengajarkan dengan untuk belajar atau diskusi terkait dengan penanaman kedisiplinan dan karakter dengan kesadaran hati atau yang bisa disebut dengan pendeta sakti. Bapak Ibu, mungkin tadi Bapak Ibu sudah sholat, ada yang sudah makan, ada yang belum, ada yang saat ini posisinya ngantuk karena jam-jam sudah jam baik untuk membuat panjenengan lebih semangat lagi, saya akan mengajak panjenengan bermain sambung kata dan kalimat. Nanti apa yang saya ucapkan, saya sampaikan di akhir katanya dari kalimat dalam menjadi awal bagi kalimat panjenengan. Dan nanti saya akan menunjuk salah satu, misalkan Pak Elvan, saya menyampaikan kalimat, nanti akhir kalimat saya, kata dari kalimat saya adalah awal kalimat Pak Elvan. Setelah itu Pak Elvan menyampaikan, nyambung, dan
Setelah selesai untuk mulai nomor 12. Maka ini untuk melatih fokus panjenengan, apakah kira-kira bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi bisa panjenengan terapkan ke anak-anak kita saat panjenengan ngajar, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam memperhatikan Bapak Ibu pada saat memberikan pelajaran kelas. Siap ya? Saya awali dari saya. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 3 Juni 2024. Dan kemarin adalah hari Minggu. Hari Minggu bagi saya adalah hari waktunya untuk refreshing. Kemarin saya jalan-jalan ke pasar besar. Bu Eni? Masa di besar Madiun banyak di dalamnya banyak menjual dan pembeli, antara lain menjual lauk pauk, menjual sayuran, dan untuk sayuran yang dijual di pasar Madiun itu bermacam-macam, ada pete, oh iya, pete, jengkol, kemudian ada itu adalah macam-macam lalapan. Nah, macam lalapan ini juga dijual di penjual. Kalau malam biasanya ada penjual penyetan atau nasi ayamnya. Di nasi ayamnya itu macam-macam, ada jual ayam goreng, kemudian ada ikan goreng, kemudian ada tahu dan tempe. Pak Nanda. Tempe merupakan salah satu hasil fermentasi dari kedelai menggunakan ragi tempe yang biasanya digunakan sebagai produk UMKM yang berada di daerah pedesaan maupun perkotaan. UMKM sendiri saat ini telah berkembang di berbagai daerah, salah satunya di Kota Madiun. Kota Madiun sendiri terkenal banyak sekali UMKM dan sebagai penggerak UMKM sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah Kota Madiun itu sendiri, dan ini sebagai wujud prestasi dari wali kota. Kota Madiun merupakan Wali kota. Karena kenapa? Wali kota. Wali Kota Madiun merupakan yang dulu dikenal dengan Pak Maidi, sudah mulai purna tugas dan digantikan oleh PJ, dan semoga untuk kedepannya Kota Madiun menjadi kota yang besar, kota yang maju, kota yang menjadi pusat destinasi wisata di seluruh dunia. Pak Elva. Dunia ini sangat luas, punya dapat 5 benua, yaitu benua Afrika, Asia, dan lain-lainnya. Sebelum Agus lainnya. Saya berharapnya juga kita kembali ke benua Asia, terutama di Indonesia. Dan Indonesia tentunya Pulau Jawa terdiri dari beberapa kebudayaan. Ya, terutama kebudayaan yang ada di Kota Madiun sendiri, yaitu ada yang dinamakan seni dompet. Sama. Sama. Satu lagi. Dompet adalah salah satu kesenian di Kota Madiun sehingga bisa realisasikan atau diajarkan ke anak-anak di SMK Cendekia Madiun, sehingga anak-anak di SMK Cendekia Madiun nanti akan menjunjung atau dapat melestarikan kesenian-kesenian di daerah. Terima kasih untuk teman-teman semua. Ternyata masih bisa fokus di jam-jam awal. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajarannya, kita lihat dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar
Ada yang kenal dengan PKJ Dewan Goro? Bapak pendidikan di Bapak pendidikan. Pak Evan, sudah kenal? ya Sudah. PKJ Dewan Goro atau Dewan Bapak Pendidikan menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ingat itu, kata-kata menuntun, bukan menuntut. Selama ini panjenengan ke anak-anak menuntun atau menuntut? Menuntun. Yakin? Yakin. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat ini, kodrat ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu apa yang melatar belakangi anak tadi sehingga dalam mengikuti pembelajaran di kelas, Bapak Ibu harus melihat kebutuhan atau melihat kodrat yang ada pada anak. Jadi, misalkan anak yang dengan latar belakang orang tuanya petani tidak bisa disamakan dengan anak yang latar belakangnya orang tuanya bisa sebagai pengusaha ataupun orang kantoran. Karena apa? Pasti dalam kehidupannya berbeda. Nah, kalaupun di kehidupannya berbeda, otomatis dalam memenuhi kebutuhan belajar juga berbeda. Kadang ada anak yang karena orang tuanya bekerja, dia punya biaya sehingga membutuhkan anaknya pada les. Tapi sedangkan pada orang tua yang mata pencariannya misalkan petani ataupun mungkin kuli bangunan, jangankan untuk membayar guru les, untuk hidup makan sehari-hari aja masih kurang. Nah, ini otomatis mempengaruhi kebutuhan belajar anak. Kadang ada anak yang sudah siap belajar, begitu panjenengan di kelas menyampaikan dia sudah nyantol, tapi ada juga siswa yang belum siap sama sekali. Ditanyai pak-pak nanti apa-apa. Itulah yang dinamakan kebutuhan belajar. Setiap siswa karena memiliki kodrat yang berbeda-beda, maka kita tidak boleh menyamakan kodrat kita dan menyamakan pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Tujuannya untuk apa? Agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan kita belajar hari ini mengaktifkan pengetahuan awal Bapak Ibu tentang konsep pendidikan di Hajar Dewan Goro dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Jadi saya di sini menyampaikan ini bukan berarti saya marahi panjenengan, bukan, tapi saya mengajak kita belajar bersama. Barangkali yang sudah punya konsep ini lebih diperkuat lagi dengan penyampaian pada siang hari ini. Budaya positif. Kira-kira namanya kalau ada kata-kata positif berarti apa? Efek yang diharapkan juga positif apa gimana? Yang dilakukan apakah positif juga? Kita lihat budaya positif. Budaya positif itu dengan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid tadi bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila karena kita sebentar lagi memasuki atau menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran kita. Ini kita mengawali hari ini dengan penanaman disiplin positif. Ini bisa kita jadikan pada proyek karena masing-masing sekolah harus punya komunitas belajar Kombel. Nah, ini hari ini kita jadikan awal Kombel kita. Selanjutnya nanti mungkin di bulan berikutnya ada kegiatan Kombel lagi. Saya minta dari Bapak Ibu yang mengisi. Atau nanti kita dapatkan orang yang mungkin memiliki kemampuan
yang profesional di bidang materi-materi yang akan membahas pada pembicaraan. Kita lanjut. Pembicaraan kita nanti konsepnya adalah 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, dengan dasar, motivasi, posisi kontrol, keyakinan, dan distribusi. Masih kurang banyak kira-kira Bapak Ibu? Nanti kira-kira selesainya sampai jam 5, jadi perjalanan di sini kalaupun nanti kurang bisa nanti minta minum lagi ibu kami, minta tambahkan minumnya Bu. Kalau satu aja kayaknya kurang. Ini tadi belum mulai sudah ini. Kita awali dengan filosofi pendidikan Jajah Dewantara. Bapak Ibu, di situ tercantum anak bukan tabula rasa. Ada yang tahu tabula rasa itu apa? Apa Bu Ani? Yang mungkin bahasa Indonesia mungkin tahu? Pak Nanda, tabula rasa? Tabula rasa itu adalah kertas kosong. Jadi kalau kita menilai atau memandang anak sebagai kertas kosong yang kita isi dengan pembelajaran kita itu salah. Kita harus mengubah filosofi kita, mengubah pandangan kita. Anak bukan tabula rasa, bukan selembar kertas yang masih kosong. Anak itu sudah punya kodrat sendiri-sendiri. Tugas panjenengan adalah menebalkan apa yang ada di kertas kosong itu, kertas itu tadi. Jadi sudah ada tulisan-tulisan pada kodratnya masing-masing anak. Tugas panjenengan adalah menebalkan atau menuntun. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ada yang senang olahraga, ada yang senang bahasa Inggris, ada yang senang masih senang main aja, main game. Itu karena mereka punya bakat masing-masing dan kita tidak bisa mengamalkan mereka. Tugas guru adalah menuntun. Tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Kalau kita mungkin secara nggak sadar kadang meminta anak untuk nilainya harus di atas KKM. Untuk anak itu dia caranya kan nilainya KKM. Dia apa yang kamu lakukan misalkan mungkin nyontek terserah ataupun kerja sama dengan temannya terserah. Yang penting KKM ini nilainya di atas KKM. Itu adalah menuntut, bukan menuntun. Tugas kita itu menuntutnya. Jadi mereka yang mungkin masih memiliki kekurangan di dalam kebutuhan belajar mereka belum terpenuhi, tugas kita menuntun. Misalkan anak yang suka olahraga di pelajaran bahasa Indonesia, gimana caranya? Panjenengan bisa memberikan tugas dengan satu tugas tapi bisa di hasilnya yang dikerjakan anak berbeda-beda sesuai dengan bakatnya. Dan senang olahraga, berarti tidak diminta untuk membuat laporan atau laporan dengan kata, itu sifat guru. Ada anak yang senang menulis, produknya adalah tulisan. Tapi apa? Tugas yang diberikan satu macam. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kira-kira kalau kita menanam padi atau menanam jagung, hasil yang kita harapkan tetap jadi padi atau jadi jagung. Kalau kita nanam jagung, pengennya buat jagung mau jadi jagung atau jadi padi, Pak?
tadi Pak Irfan, Martin itu yang dikerjakan apa Pak Martin Pak? Kita boleh untuk Ini bagian dari tugas petani. Tujuannya apa? Agar tanaman yang kita tanam tadi tidak diganggu oleh tanaman yang mengganggu seperti rumput. Ini sama dengan tugas kita sebagai guru, itu ibarat petani. Kalau kita nanamnya padi, anak tadi otomatis tumbuhnya juga akan tumbuh menjadi padi. Nanam benih padi tadi tumbuhnya juga padi. Tidak bisa kita nanam padi, tapi nanamnya tumbuh jagung. Kalau anak tadi memang kemampuannya itu masih kurang, terus kita nuntut anak tadi tumbuh menjadi anak yang pinter, kira-kira bisa enggak kira-kira? Anak yang senang olahraga misalnya, kita tuntut anak yang senang baca puisi, kira-kira bisa enggak? Benar senang olahraga kan Pak? Ya kita nggak diminta untuk baca puisi, susah. Bu Harneng yang suka yang bahasa Indonesia, biasanya sukanya baca puisi atau mengarang. Kalau disuruh futsal, kira-kira gimana tuh? Tahan. Ini tadi Bapak Ibu, sebagai petani kita hanya bisa merawat mereka. Setelah kita nanam, kemudian merawat mereka, entah nanti tumbuhnya seperti apa, itu di luar kendali kita. Jadi kita tidak boleh terlalu memaksa anak tadi. Itu pokoknya kudu besok kudu bisa jadi bocah sing pinter, kudu bisa bocah sing senengannya olahraga. Padahal apa? Dia bertanya bukan olahraga. Kita hanya menuntun. Anda memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kodrat zaman. Kalau alam tadi kan berkaitan dengan latar belakang anak. Kodrat zaman, yaitu apa? Kemampuan anak dalam mengikuti perkembangan zaman. Sekarang anak itu karena menyesuaikan perkembangan zaman, senangannya apa? Main handphone, main game. Apakah kita boleh menyalahkan mereka karena senang main handphone? Kita tidak boleh menyalahkan mereka karena apa? Itu kodrat zaman. Anak itu tadi mengikuti perkembangan zaman, kodrat zaman. Tapi bukan melarangnya dalam arti tidak boleh sama sekali, tidak. Tapi Bapak Ibu harus bisa menuntun mereka. Ini caranya biar bocah primawar jadi senang tadi bisa dijadikan apa? Bisa menjadi media pembelajaran, bisa mendorong anak tadi karena senang main game, akhirnya menjadikan dia sebagai brain creator. Karena sekarang banyak di TikTok ataupun di data itu platform yang lainnya yang di situ ada pelatihan membuat game sehingga anak itu yang bisanya main tapi akhirnya tidak mampu menciptakan game itu tadi. Kita harus mendukung mereka. Mendukung itu bukan berarti terus mulainya pokoknya sakarmu harus bebas. Tapi apa kita menuntut mereka. Wah sinau yuk sinau. Waktunya main game boleh tapi ada batasannya. Kita harus. Mungkin terakhir pendidikan juga pada anak. Ini Bapak Ibu, mungkin selama ini kita dalam memberikan pelajaran itu studi center atau sumbernya adalah guru. Teacher center. Ya. Sekarang kita balik begitu. Kita harus memberikan pendidikan atau pembelajaran yang
berpihak pada anak. Jadi anak yang menjadi sumbernya, bukan kita selalu bicara di depan aja, bukan. Tapi apa? Anak yang kita eksplor, biarkan dia mencari. Misalkan kita minta anak memberikan satu tugas untuk mencari definisi tentang apa misalnya. Silakan anak dibiarkan cari sumbernya, bisa internet, bisa dari buku, bisa dari yang lainnya, misalkan berita di TV. Jadi anak ada usaha. Kemudian kalau anak tadi sudah berusaha, kita juga menyesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Seperti tadi, senang olahraga, kasih tugas yang berkaitan dengan olahraga bebas. Misalkan multimedia, tugas penjenengan adalah misalkan terkait dengan biasanya apa kalau animasi buku audio tugasnya membuat animasi hasilnya proyek yang diminta hasilkan anak atau misalkan buku-buku terbaru. Ada nggak kira-kira diferensiasi produk yang dihasilkan mereka? Kan nggak harus satu loh, ya, karena misalkan di sayap itu ada yang bisa sempurna bentuk lingkarannya, ada yang masih katakanlah tidak sempurna lingkarannya, kadang ada yang kotak seperti itu. Cuman prosesnya misalkan dia bisa terbang itu sama. Untuk bahasa Inggris gimana? Misalkan penjenengan memberikan tugas, kan bisa misalkan produk yang dihasilkan anak bisa membacakan puisi bahasa Inggris. Ada satu temanya sama, misalkan tentang tema ini kenapa biasanya Bu? Satu bahasa Inggris temanya biasanya punya Pak Warga. Dari luar kan bisa dia katakan olahraga, ada yang senang masak di rumah, berarti bisa. Jadi produknya kan macam-macam sesuai dengan data penggunaan bapak dan ibu. Nah, kalau kita minta pokoknya tentang masak, anda sih nggak sering masak, celana misalkan, sehingga bisa masak, pembelajaran masak, makanya ketika pada anak ini menujunya adalah memenuhi kebutuhan. Yang perlu kita ubah adalah paradigma teori kontrol itu, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita pernah melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Kita yang selalu mengontrol murid. Ini harus diubah. Karena apa? Dampak dari kita mengontrol murid ini mungkin murid akan manut kita, tapi itu tidak bersifat tidak jangka panjang. Hanya karena apa? Dia menggugurkan kewajiban atau menggugurkan biar tidak dihukum. Terus bagaimana? Anak tadi saat kita mengontrol itu dia setuju atau manut itu karena pada saat itu dia memang pengen istilahnya agar tidak dihukum, dia mau atau manut untuk kita kontrol. Tapi itu tadi tidak bisa berjangka panjang, hanya jangka pendek. Kemudian sih bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, misalnya guru sebenarnya maksud pokoknya itu balik nulis pokoknya itu nulis ini harus kita ubah. Kenapa? Anak itu memiliki kodrat sendiri-sendiri. Kalau kita memaksakan mereka pagi menjadi jagung, jelas akan mencapai hasil yang maksimal. Atau anak tadi tidak bahagia, tidak merdeka. Kenapa makanya kurikulum merdeka itu biar anak rasa merdeka, bebas. Itu
Tugas dalam arti apa? Mereka tidak merasa tertekan. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kadang kita kalau karena membuat kesalahan, kita misalnya kok itu adalah membuat orang merasa bersalah. Tidak misalnya bapak ibu mau yang melakukan itu. Di sini kan dapat menguatkan karakter biar anak itu segera merasa kapal, merasa kasih. Bukan. Ini jelas atau anak karena merasa bersalah tadi akhirnya baginya merasa rendah diri, tidak mau ternyata sebagai mengalami orang tua yang terus mengecewakan diri. Tapi ada tindak lanjut apa enggak? Kita belum tahu. Terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini belum tentu. Penguatan positif, kalau didasari motivasi anak tadi bukan dari diri sendiri, itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Karena hanya bersifat eksternal. Nanti kita motivasinya. Merubah dari paradigma stimulus respon pada benturan orang. Semua orang melihat hal yang sama. Misalnya, karena setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tidak kita baca semua di buku, bisa dilihat sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Harus kita ubah menjadi apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Itu Bapak Ibu, saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu karena apa? Yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Misalkan panjenengan punya tugas, saya nggak bisa terus-menerus mentologi dan bisa mengontrol Bapak Ibu bisa menjalankan tugas dengan baik atau sesuai dengan yang sudah disepakati atau aturan. Itu nggak bisa. Yang bisa mengontrol adalah diri jenengan sendiri. Karena apa? Ada kemauan dari diri sendiri atau motivasi diri sendiri. Kebutuhan dasar. Dan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kepuasan, kebebasan dan kesenangan. Kalau anak bermasalah, Bapak Ibu, itu kita lihat, karena setiap orang yang melakukan kesalahan berarti ada salah satu di antara kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Kita lihat mungkin ada salah satu kasus yang terjadi pada anak kita, misalkan apa ini, mungkin permasalahan yang pernah dilakukan oleh anak-anak. Kita lihat dulu. Kira-kira kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi dari anak yang bolos tadi apa kira-kira? Rasa kasih sayang, rasa kasih sayang. Dari mana? Dari orang tua. Kok bisa dikatakan dari orang tua? Karena perhatian dari orang tua itu kurang. Orang tua hanya tahu akan uang sakuan, tapi secara tidak langsung dia mereka tidak peduli akan keseharian anak. Tapi benar dia teori tadi Bu, salah satu dari kebutuhan kebutuhan masyarakat ini juga yaitu kasih sayang. Mungkin yang lainnya, Bu Rizky sebagai wali kelas, kira-kira ada pernah kesalahan yang pernah dilakukan anakku? Siswanya didengar dulu Bu. Ada. Apa Bu? Ya, yang tadi dijelaskan tadi bolos, terus masih sering menentang tata tertib di sekolah.
Kalau menentang tata tertib atau tidak mentaati, ya tidak mentaati. itu berarti kebutuhan dasar apa yang terpenuhi itu? Rasa kasih sayang karena kurang diperdulikan. Rasa kasih sayang kurang diperdulikan. Ada kebebasan, karena mungkin dia pengen kebebasan. Masuk ini awet, masuk malah berjaket yang di kelas nggak boleh. Ada kan seperti anak kita mungkin di kelas juga senang pakai jaket. Ada yang pakai bajunya dikeluarkan karena dia butuhnya bebas itu tadi. Ada di sekolah di Jogja Bapak Ibu, itu radio, itu sekolah itu boleh tidak pakai seragam, rambut boleh panjang, karena Pak di sana memang sekolah seni. Di sana memberikan kebebasan kepada siswanya. Misalkan itu diterapkan di sekolah kita, dia kira-kira hasilnya sekolah. Kira-kira banyak siswa yang daftar atau tidak dapat siswa? Belum tentu. Anak senang naik bebas, tambah jurusan. Tambah jurusan kesenian, berarti jurusan seni, kelas bebas, kan peraturan. Jadi kalau kita nemui anak yang bermasalah atau melakukan kesalahan, kita lihat dulu. Kira-kira mencari kebutuhannya apa sebelum kita temukan. Kalau sudah kita menemukan kebutuhannya, kita cari solusinya. Bagaimana caranya? Dan nanti kita baca bisa kita solusi. Lanjut. Kita sampaikan tadi motivasi perilaku. Bapak Ibu datang ke sekolah pagi hari, tidak terlambat, itu kira-kira apa motivasinya? Persiapan sebelum? Yakin Pak Ali? Belum sempat. Anak yang datang terlambat, siswa kita datang terlambat, kira-kira motivasinya bisa tidak untuk menghindari ketidaknyamanan keumpulan dari guru? Ada Bapak Ibu yang punya motivasi ini, yang datang pagi? Nanti panjenengan menghindari keumpulan ini. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bukan lo, waktu itu mesti datang terus, datangnya nggak pernah terlambat. Kira-kira orang yang kalau diuji seperti itu, anda saya tambah dari apa? Saya sore atau siang? Jadi dikasih gaji gitu ya Pak. Itu mendapatkan ibadah. Berarti besok lagi kalau peraturan sekolah, lagi Bapak Ibu yang datang sebelum jam 7 gajinya akan dinaikkan 50% gitu. Ini boleh? Masuk boleh. Absen dari kelas. Tapi kan ada sesuatu, ada maksud tertentu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan kira-kira yang mereka percaya. Dari ketiga ini kira-kira panjenengan datang ke sekolah tepat waktu, kira-kira mana motivasinya? Nomor 3. Kenapa orang ini? Benar. Untuk yang menghindari ketidaknyamanan untuk mendapatkan imbalan, ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar.
ini dampaknya tidak bisa jangka panjang. Alias dino datang pagi, selesai. Lah, mau main dia nih udah nyampe apa nyampe isu di Bangladesh ini mending mancal ke bola rumah. Mending ke awal antara apa? Ruangan itu kan gitu. Yang pacara mulai siap, dunia belum datang. Nyampe ada selain yang budidaya kopi rakyat kaya, mana sini yang kaya, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka diri sendiri adalah motivasi intensif dan di dalam diri. Saya harap Bapak Ibu melakukan semua perilaku itu berdasarkan atas motivasi intensif dari dalam diri. Karena Panjenengan ingin mengukur diri sendiri, akhirnya guru, misalnya bocah, gurunya dipukul dan ditiru, nah aku terlambat datang ke sekolah, terus muridku terlambat hasilnya ini, kira-kira kamu sekolah? Kira-kira Panjenengan punya teknik sendiri kamu? Saya yang ketiga ini yang berdasarkan Panjenengan dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya motivasi tadi Bapak Ibu dengan perilaku manusia itu adalah hubungan konsekuensi dan resolusi. Kalau kita memberikan dukungan ke anak, murid tadi tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak diingatkan dengan hukuman yang kita berikan kepada anak tersebut. Itu bersifat satu arah. Selama ini, Bapak Ibu kalau ada siswa yang terlambat, kira-kira Panjenengan memberikan hukuman, itu ada kesepakatan dengan anak atau enggak? Yang menentukan hukuman siapa? Berarti kan benar tahu bersifat satu arah. Hukuman tadi. Hukuman bisa fisik atau psikis, tidak terencana. Rencanain karena aku saya terlambat, baru Panjenengan ngasih hukuman kan deh. Panjenengan tarik turun, mengomong ngira-ngira aku baru kayak hukuman itu kan tidak. Karena ini apa? Tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi, misalkan ada anak yang melanggar, kita memberikan konsekuensi ke anak. Kamu terlambat, hadir pada pelajaran olahraga 5 menit, berarti kamu mengelilingi lapangan 5 kali. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, bukan cuma. Tapi kalau anak datang terlambat, suruh lari sambil jongkok, itu hukuman atau konsekuensi? Karena tidak ada kesepakatan. Murid tak dibuat tidak nyaman, meskipun tadi ada kesepakatan antara murid dengan guru, tapi murid tetap tidak nyaman. Sikap guru juga selalu memonitor murid. Kalau semuanya kita langsung kontrol, langsung kait, tapi yang kontrol. Yang ketiga adalah restitusi. Nanti akan kita bahas itu. Restitusi di sini itu juga sama untuk menyelesaikan masalah yang ada pada anak, tapi dalam menyelesaikan tadi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan tadi. Ada proses kolaboratif untuk mencari murid mencari solusi sendiri. Lanjut, ini contoh misalkan dengan
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Waktu saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Bisa kamu. Apa? Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketua bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah
menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kata ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya bu, habis ibu saya mau bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan suara ramah. Cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kata ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu, saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi bu. Selamat pagi, Naren. Maaf bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya?
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu saat ini sudah menerapkan yang mana? Mungkin yang sering seperti itu kan kita Ibu piket ya. Yang mana Bu ya? Posisi mana? Pernah menerapkan? Mungkin pernah tidak mendukung juga pernah bertanya dulu dan mengkomunikasikan apa dukungan juga kepada. Jadi pada posisi apa? Yang pernah dengan lakukan tadi pada posisi apa? Pendukung pernah, membuat teman pernah, memantau pernah. Pak Hermawan, pernah pada posisi yang mana Pak Her? Iman sama Pak Ibu tadi seperti yang disampaikan oleh tadi bahwa memang perlu waktu untuk merubah atau kita berada pada posisi kontrol manajer tadi. Jadi mungkin saat ini Bapak Ibu yang pada posisi penghukum atau membawa rasa bersalah atau sebagai teman tadi tidak apa-apa, tapi apa? Kedepannya kita bisa meningkatkan diri untuk bisa menjadi pada posisi kontrol manager. Karena apa? Karena di sini dampak dari apa yang kita lakukan pada posisi manager tadi adalah paling bagus itu memberikan efek positif bagi diri. Ini adalah tujuan kita. Tujuan kita adalah menanamkan budaya positif kita. Karena dampak dari yang lain-lain posisi kontrol yang lain, hukum, masalah teman, misalkan di video tadi ini jelas ada dampaknya, namun yang paling bagus adalah posisi manajer. Siap nggak kira-kira Bapak Ibu untuk menerapkan posisi manajer? Siap. Ini kita coba dari yang sudah kita lihat tadi, kita lihat kira-kira benar nggak jawaban. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat memimpin upacara bendera yang diberikan padanya, pada bendera selama 1 jam. Wahyu, kira-kira posisi mana ini Wahyu? Posisi pendukung. Berikutnya Bu Fatma,
posisi mana Bu? Apa? Iya, lupa. Posisi apa? Membuat rasa bersalah. Coba lihat. Kira-kira kalau jawabannya salah? Berarti nggak boleh tenang-tenang. Ada lagi? Masih sama? Kalau yang ini Pak Agus? Namanya teman. Apa Pak? Dan juga nanti berpesona kalau U5. Belum begitu kalau istri jemaah. Apa namanya? Oh Pak. Ada yang bisa nebak? Apa Pak Ivan? Kontrol. Kontrol. Akhirnya nanti menang berarti semua. Kali satu. Bisa dia? Membuat rasa bersalah. Akhirnya nanti benar gratis ya, tentu saja. Nah, ada siswa terakhir. Manajer. Apa ini? Merasa bersalah. Ini? Terus ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Dia sih dengan dompet paling banyak. Dan banyak ini. Iya, kan dompet yang ekor. Ini Bapak Ibu, kalau kita selama ini kan menerapkan aturan di sekolah itu anak bergabung banyak yang masih mager. Ini coba kita ubah paradigmanya, yaitu dengan keyakinan kelas. Sehingga mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, apa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Untuk menjawabnya, kita lihat dua pertanyaan. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan pada saat menggunakan kendaraan? Safety first, amanah. Untuk keamanan, untuk keselamatan, seperti tadi, Dan tidak ditilang. agar tidak terjadi. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini ada saat COVID dulu dan mencuci tangan setiap saat. Apa? Untuk kesehatan. Kenapa jawabannya kok kesehatan?
keselamatan. Tadi apa? Panjenengan yakin enggak? Dengan menggunakan helm tadi bisa menjaga keselamatan panjenengan? Kalau kita cuci tangan setiap saat, kira-kira yakin bisa menjaga kesehatan kita? Belum tentu. Coba Dina cuci tangan, kira-kira? Berarti ada keyakinan dari panjenengan? Keselamatan, kesehatan. Bila dengan nanti mendasari kita membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan tadi ini yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari suku, negara, bangsa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan tadi, keyakinan tadi, bahwa selamat, sehat tadi, ini menekankan pada keyakinan seseorang untuk memotivasi atau motivasinya dari dalam dirinya orang tadi, sehingga orang tadi lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tadi daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Sama dengan murid-murid kita. Kalau murid-murid kita dihadapkan dengan peraturan tadi, kira-kira tanpa ada rasa atau didasari keyakinan dari dalam mereka, tetap melanggar peraturan enggak? Anak-anak sering datang terlambat atau mungkin bolos. Itu karena apa? Dia belum ada keyakinan dari diri mereka sendiri bahwa anak sekolah ini bisa marahi, meningkatkan apa? Kemampuan mereka. Ya, dalam sekolah kan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan, loh. Dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum paham menjadi paham. Mereka belum yakin, adanya tujuan tapi belum yakin, sehingga apa? Mereka tetap meningkatkan melanggar aturan. Makanya di sini mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di dalam peraturan tadi? Tujuannya apa? Dan menjadi bongkar itu karena apa? Atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tadi tanpa memahami tujuan dirinya. Ini Bapak Ibu, ini yang belum kita lakukan pada sekolah kita, yaitu membuat keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas. Nanti kita buka. Kalau peraturan sudah ada bagus, tapi kita perlu ada menambahnya dengan keyakinan kelas. Dan bocah mau dengan peraturan tadi yakin peraturan ini mau enak tujuannya. Di balik peraturan tadi ada tujuan. Kita perlu memahami karena yang mau yakin dengan tujuan dari peraturan yang kita buat. Misalkan anak tidak boleh selama di sekolah berduaan dengan antara cowok dan cewek. Ada nggak peraturan seperti itu, Bu Ana? Hah? Tidak. Peraturan tidak ada. Yang ada yang dua saja, maksudnya tidak diistimewa lain. Tapi yang sifatnya lebih masuk ke dalam ada. Saya belumnya di batas makanya ada kembali. Ini seperti ini. Tapi kira-kira masih ada nggak siswa kita yang melanggar itu? Ada, tapi tidak terlalu. Alhamdulillahnya tidak terlalu. Nah itu berarti kalau masih ada meskipun hanya satu juga, berarti mereka masih ada yang belum yakin dengan tujuan dari peraturan tadi. Kalau dengan peraturan tadi untuk apa? Menyelamatkan anak-anak dari apa? Masa depan yang suram. Karena kalau pergaulan tadi terlalu bebas, dikomne, berarti kan apa? Pergaulan tadi bisa berdampak negatif, sehingga
akan muncul kampung baru. Nah, itu anak-anak mungkin belum yakin, belum tahu tujuannya apa, karena apa? Mereka melihatnya hanya nyatu dong, ada cucu membuat-buat ke orang. Aku juga nyampe. Awalnya untuk jejer, tapi kan nggak tahu ada setan itu. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Awalnya dari keyakinan kelas ini. Kesepakatan kelas yang diamini bersama guru dan murid selama proses pembelajaran. Bapak Ibu nanti mohon masing-masing kelas ini membuat keyakinan kelas ini. Keyakinannya adalah kesepakatan antara guru dan murid. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid untuk nilai positif menuju pada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi itu berdasarkan belakang menjadi latar belakang untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau kita membuat peraturan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kira-kira keyakinan kelas apa? Kemudian peraturan, ada nggak di situ peraturan contohnya? Apa buana? Satu peraturan buana. Yang satukan buana. Dilarang merokok. Itu keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Terus kenyamanan. Terus lainnya apa? Menghargai orang lain. Orang yang merokok itu kira-kira belajar orang lain nggak? Yang ada di samping. Saya tidak bilang ya. Tadi yang menjawab Bapak Ibu yang lain ya. Tadi ada saat kita untuk membuat kesepakatan kelas dan jadi Bapak Ibu nanti di kelas kita tolong panjenengan kesepakatan dengan anak terkait dengan peraturan yang sudah dibuat akhirnya dijadikan keyakinan kelas. Biar anak itu apa? Menjadi lebih yakin peraturan kayak itu tujuannya untuk ini. Maka dia akan mengikuti, akan melanggar nanti akan berakibat seperti ini loh. Sehingga apa? Anak-anak itu lebih yakin dalam mengatur peraturan itu yakin oh itu. Ternyata guru tidak melarang ini atau membuat peraturan seperti ini. Sebenarnya tujuannya apik. Karena sayang pada kita. Ini kemarin Ketua MKKS dan pengurus itu menemui PJ Wali Kota Bapak Ibu ini untuk mengaktifkan kembali peran Polisi Pamung Praja atau Satpol PP ini untuk melakukan razia. Jadi mungkin anak kita yang melanggar peraturan, misalkan colok atau tidak masuk sekolah, bolos, kemudian mampir di warung. Nah, ini kan akibatnya apa? Nanti bisa terkena razia tadi. Kalau sudah terkena razia, yang bisa mengeluarkan siapa? Yang bisa mengeluarkan sekolah. Yang bisa mengeluarkan anak dari sekolah. Jadi anak yang usia sekolah terlibat dengan kasus hukum bisa mengeluarkan adalah sekolah, jadi bukan orang tua. Mungkin kita melihat kasus siswa kita itu juga ada yang terlibat kasus dengan kepolisian yang bisa mengeluarkan dari sekolah. Jadi sekolah membuat surat untuk mencabut anak tadi dari polisi. Kalau ini tadi terjadi pada siswa kita, kira-kira sekolah ini nama sekolah kita gimana? Makanya kita buat kesepakatan kelas dengan anak dan anak kita anak tahu tujuannya. Dot, kasih musik di proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Penerapan
restitusi, membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, membentuk kolaborasi dan membangun perawatan sosial. Melalui pendekatan ini, siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, memahami konsekuensi dari tindakan negatif, dan belajar berkomunikasi dengan efektif dalam menyelesaikan konflik. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau mungkin ada permasalahan siswa, kita mencoba untuk melakukan restitusi ini pada anak. Langkah-langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti ada videonya kita lihat. Salam dan bahagia, guru dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pendidikan dari Kosim, berlandaskan pada teori faktor itu di Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses belajar yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi berprinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan perilaku. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan oleh 3 sisi segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama lagi berusaha. Kenapa ada di situ? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat kamu melakukan. Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya ketakutan dia daripada teman lain. Oh, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gambaran. Hanya yang kita lihat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membuka saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi kan?
keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan dari saya bisa jadi lebih sabar, mengambil pintar, mengambil mau apa lagi. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menelitinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku guru, mengenali dan memahami kebutuhan diri dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah lebih kekuatan lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara inklusif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang aneh murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal diberikan? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan
untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Ini adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan bermakna. Diharapkan ini menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka masa hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Tetapi gambaran terkait segitiga restitusi ini yang bisa kita lakukan bila ada melakukan kesalahan. Tadi apakah kita harus melakukan ketiga langkah tadi yang bisa menanggulangi tergantung permasalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi tidak harus ketiganya tadi yang menyelesaikan, tapi bisa satu atau dua atau malah tidak selalu berurutan dari mulai identifikasi melakukan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, tapi kita bisa mengambil satu atau dua dari ketiga langkah. Jadi tidak harus berurutan, tidak harus selalu tiga, tidak, tapi kita bisa ambil bagian dari segitiga restitusi. Jadi kalau disambungkan identitas, misalkan anak yang mengalami permasalahan atau kesalahan, kita sampaikan kepada mereka. Kita tanya dulu kesalahannya diperbuat apa, kemudian kita sampaikan berbuat salah itu wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Waktu dulu Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti kamu. Dan anak apa? Dia merasa lebih merasakan nyaman dulu saat kita menentukan seperti itu. Oh, berarti tidak ada kalau sempurna. Dan kalau saya melakukan kasih mengenai masalah, kan pasti punya alasan mereka. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kadang ada anak itu yang salahnya belum saya gini soalnya misalkan kayak kasus wanita misalnya kemarin nikahnya itu yang asal kasih poin di naskah itu kan ada mempertahankan argumennya misalnya udah asal dulu dan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi mereka. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita tanya, kita saksikan identitas anak tadi, kemudian kualitas tindakan yang salah dari anak tadi itu alasannya apa berbuat kesalahan tadi. Kemudian kita tanyakan keyakinan yang sudah kamu lakukan tadi dengan keluarga sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati kelas atau itu tadi Bapak Ibu, itu validasi segitiga restitusi yang bisa kita terapkan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada anak. Jadi Bapak Ibu, hubungannya yang saya sampaikan tadi semua itu ada
konsep-konsep dari disiplin atau budaya positif. Bisa disiplin positif, ada dengan kelas, ada teori kontrol, itu adalah bagian-bagian dari budaya positif. Jadi yang saya harapkan saya bersama Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolah kita. Karena apa? Ini sangat penting sekali untuk membentuk karakter anak, karakter positif pada anak kita. Yang selama ini kita lakukan sudah bagus dengan pembiasaan pagi, dengan memberikan wadah kepada anak-anak untuk mengeksplor dirinya, kegiatan-kegiatan non-akademik itu sudah bagus. Tambah bagus lagi kalau kita lebih memberikan penanaman budaya positif pada anak-anak kita. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kira-kira siap betul? Siap. Saya harap siapnya tadi ada motivasi intrinsik dari dalam diri Bapak Ibu, jadi tidak menekankan dari ketidaknyamanan atau karena tidak ada imbalan atau menghargai dari orang lain, bukan tapi karena mengambil diri teman-teman. Dengan ingin anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Dengan pengen yang mungkin belum pernah dilakukan atas dasar ekstrinsit, kita ubah untuk menjadi didasari atas motivasi intrinsik. Dan Bapak Ibu, untuk refleksi kita hari ini, sebelum refleksi saya minta Bapak Ibu dan lebih semangat lagi. Silakan Bapak Ibu berdiri semua. Cincinnya dimasukkan. Silakan gerakan tangannya, keju. Gerakan tangannya dulu. Gerakan sampai di depan. Sudah, kalau sudah bisa juga kembali. Tapi kuncinya biar lebih jauh dari kan bukan boleh.
terus ya. Tapi biasa kalau ada karnaval cukup Bapak Ibu punya yang mewakili ya. Kayaknya kalau malam ini apa dulu? Enggak, disco kita semacam. Bapak Ibu, karena ini adalah sesi refleksi, saya minta Bapak Ibu untuk memberikan refleksinya setelah saya minta Bapak Ibu menyampaikan materi peristiwa bahasa pembelajaran kita. Jadi tidak usah semua masing-masing untuk menyampaikannya. Saya untuk peristiwa ini dari jam 1 tadi sampai sekarang kira-kira yang terjadi atau yang dengan lakukan hari ini tadi apa kira-kira? Monggo. Pak Ari. Pada siang hari ini tadi kita sudah banyak belajar mengenai bagaimana tentang kontrol bagaimana menghadapi siswa ketika melakukan kesalahan harus seperti apa dan kalau bagian dengan cara yang sudah masalah ini ternyata apa yang kita lakukan juga memiliki dampak yang kurang baik terhadap siswa. Jadi memang kamu harus dirubah. Terima kasih Pak Ari. Untuk yang kedua, perasaan hari ini bagaimana perasaannya kelasnya dari tadi oleh bermurah bekerja? Perasaannya untuk dari ini menyenangkan. Yang pertama menarik tentang bagaimana kita bisa yang pertama yaitu sadar diri terkait apa yang sudah kita lakukan selama ini kepada khususnya adalah siswa. Sejauh mana kita berempati, maksudnya berempati di sini adalah menganggap siswa itu ternyata selama ini ada yang musuh, sebagai teman dan sebagainya. Dan perasaan ini memang naik turun karena seorang guru memang kita terus bisa merasakan pergerakan siswa. Yang pergerakan siswa yaitu seperti tadi. Oh ternyata siswa hari ini terlambat karena ada alasannya A, besoknya alasannya B. Nah seperti itu kita harus bisa mengikuti bagaimana siswa itu berada. Terima kasih. Mungkin ada perasaan lain, Pak Hermawan? Awalnya jadi untuk perasaan saya untuk ini merasakan ternyata ketika ada siswa yang terlambat, siswa yang membuat kesalahan itu ada beberapa versi dalam menangani masalah tersebut. Nah, kemudian perasaan yang kedua ya, tadi awalnya sangat semangat, tapi di akhir mager. Tapi ini tadi kayaknya di video tadi benar semangat. Semangat ini. Kemudian untuk pembelajaran mungkin berapa nih pembelajaran hari ini yang Anda dapatkan apa? Pembelajaran hari ini yang didapatkan yang pertama sesuai dengan judulnya tadi, bagaimana membangun budaya positif dan lebih juga seperti apa yang disampaikan tadi, evaluasi dengan apa yang sudah dilakukan ke siswa, bagaimana teman untuk memberikan budaya memberikan budaya positif atau menerapkan budaya positif tersebut. Kemudian untuk pembelajarannya sebenarnya lebih ke arah evaluasi diri dan treatment yang selama ini dilakukan. Contoh ketika pelaksanaan pembelajaran ini terlepas dari cara menghubungi siswa tadi, tapi dalam pembelajaran bagaimana dari teacher center ke student center, mengalihkan dari teacher center ke student center. Nah, akhirnya bisa bagaimana ya caranya pembelajarannya. Untuk penerapan?
proses mereka membersihkan. Kira-kira dari materi hari kita ini yang bisa diterapkan apa? Dari materi yang sudah disampaikan tadi untuk penerapannya yaitu yang manajer yang tadi. Ketika siswa terlambat, kita tidak boleh langsung mengasih punishment atau hal-hal yang memojokkan siswa. Kita dengan memberikan pertanyaan yang menyembuhkan siswa. Terima kasih tepuk tangan untuk memang dari judul yang kita ambil di depan tadi yang kita ambil tadi yaitu penanaman budaya positif di lingkungan sekolah, istilahnya pendidikan sakti, penanaman disiplin positif tadi dengan kesadaran diri. Diharapkan Bapak Ibu sebagai guru seperti filosofi kader tadi juga hanya bukan menuntut tapi menuntun dengan kesadaran diri pada diri kita dan motivasi prinsip kita bisa menanamkan budaya positif pada anak-anak. Sehingga kalau kita menanamkan tadi dengan motivasi prinsip dari dalam hati dan kesadaran diri kita, insya Allah anak-anak pun juga akan tertular untuk menerapkan budaya positif dan menjadikan motivasi prinsip tadi sebagai motivasi mereka atau melakukan atau berlaku di lingkungan sekolah. Jadi tidak atau bukan karena untuk memberi dukungan dari guru atau ketidaknyamanan atau pengen diuji dulu atau mendapat imbalan misalkan ditambahi sangguni itu orang tua, tapi karena mereka ingin menjadi sesuatu, mereka ingin menghargai dirinya sendiri. Itu untuk dan beberapa ibu guru, saya juga harap dengan kesadaran ini tadi, yang merasa apa yang sudah dilakukan kok masih kurang, kok seperti itu bisa diperbaiki. Ini bukan harus dilakukan juga, tapi istilahnya ini memperkuat konsep pandangan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Karena di kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran itu berpihak pada jadi bocah dengan kebutuhan apapun, dengan latar belakang apapun, dengan kondisi karakter apapun, itu kita tidak boleh menuntut yang terlalu lebih dari karena apa? Mereka punya kebutuhan masing-masing, mereka punya kebutuhan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Jadi mungkin nanti suatu saat ada program destinasi lagi, yaitu pembelajaran diferensiasi, nanti kita akan belajar lagi, atau mungkin nanti dari kedepannya Bapak Ibu yang akan menjalani pendidikan cukup berat, Pak Ari, Bu Ana, Bu Haning, Bu Alia, kemudian Bapak Ibu guru lainnya nanti suatu saat ini pasti nanti akan mendapatkan materi-materi seperti ini. Dan nanti katanya bisa dikeluarkan atau disampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai rekan sejawat dan anak-anak sebagai anak didik. Itu dia Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya mohon maaf dan mungkin apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan atau mungkin merasa kurang ataupun yang lain-lainnya masalah jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf, kesalahan ada dari saya sendiri dari Tuhan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang penting.